Ini terkenalnya Neng Yuli ini gadis kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cianjur Turunan Kidul. Baik, buat sahabat semuanya, dan hari ini saya mau berkunjung ke rumahnya Neng Yuli. Dan kebetulan tadi malam tuh saya kaget ya, tiba-tiba nelpon datang ke rumah. Ada tamu yang mau bersilaturahmi ke saya khususnya dan ke Neng Yuli juga. Nah, kita kenalan. Assalamualaikum. Tuh, ini jauh-jauh dari Tasik. Terima kasih nih udah datang. Alhamdulillah. Cuman nyunkeun di hapuntenna teu tiasa nyugemakeun saala kadarna. Hatur nuhun, masyaallah. Sampai kaget tadi malam tuh dikira nggak beneran mau datang. Tahu-tahu di depan rumah. Terima kasih banyak jauh-jauh. Tasiknya palih mana? Sukahning. Oh, Sukahning ya. Dan alhamdulillah ya, kebetulan Akang juga kita katanya bukan ini ya. Jadi sekalian silaturahmi itu sharing-sharing, dan beliau juga sama bergelut di sosial media juga. Nama sosial medianya apa? Z Gania. Z Gania. Jadi si tetehnya yang di depan layar tuh. Jadi suaminya yang di belakang layar. Jadi kenalin, ini namanya Kang Faisal dan ini Tehana. Masya Allah. Tabarakallah ya. Silakan atuh. Kalau mau ke Neng Yuli mah mangga. Assalamualaikum. Neng Yuli, kumaha sehat? Alhamdulillah. Neng Yuli, tambah cantik aja. Gadis naon? Gadis kuburan. Ini terkenalnya Neng Yuli ini gadis kuburan. Kuburan di mana? Ini semua itu kuburan, ini kuburan umum. Teteh sanggup gak untuk tinggal di sini mungkin? Sanggup. Udah Berdua. Kalau ini udah terbiasa. Nanti kalau itu mau dikasih silat aja. Oh, dan si teteh ini juga ya. Beliau itu adalah salah satu atlet, bukan atlet, apa atletnya? Mantan. Om, kenapa mantan? Gak diterusin sih, A. Tapi masih ini, Masih bisa gitu untuk memperagakannya. sedikit mungkin. Oh, jadi si Tehana ini adalah salah satu atlet silat dari Tasik. Sudah kemana aja pernah ngikut lomba? Karena kan lombanya sejak SMP, jadi sudah kemana-mana. Tapi karena banyak jadi lupa tempatnya. Ada ke Cirebon, ke Bandung, ke Sumedang, kemana lagi? Berarti Terus ke Pangandaran. wah, luar biasa. Pokoknya banyak lah. Oh gitu. Maaf ya, saya ngobrol dulu ntar. Ngobrol ke Neng Yulinya. Penasaran karena saya juga belum ngobrol panjang lebar sama si teteh itu. Malam itu datangnya lumayan malam juga, jadi nggak sempet ngobrol-ngobrol gitu. Jadi si teteh itu sebagai atlet bisa diperagakan mungkin. Nanti lah di akhir. Oh, di akhir, siap kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kita lihat, kita tandingkan sama Mang Ucil. Kemarin itu tanding sama anak yang di Pasir Kuda, kalah Bang Ucil. Iya. Sekarang nggak boleh kalah berarti ya? Sekarang saya udah terlatih. Udah persiapan nih. Siap. Alhamdulillah sahabat nih, barusan tuh udah ngobrol-ngobrol, nanyain pengalaman Neng Yuli. Jadi kebetulan teteh ini silaturahmi itu selain mungkin ketemu sama Neng Yuli, mau sama-sama belajar menjadi konten kreator. Mau melanjutin yang tadi teh. Tadi kan teteh itu sebagai atlet, salah satunya yang ada di Ciamis, di Tasik. Dan saya tuh pengen nyoba, maksudnya pengen meragakan gitu. Kalau misalkan teteh gak keberatan, Insya Allah. bisa. Insya Allah. Tapi Mau ada lawannya atau sendiri? sendiri dulu kayaknya. Sendiri. Mau sini nggak mau tanding asli? Siap. Nah, ini jurus langkah 1000. Lari. Boleh Neng Yuli mungkin mau ikut, nggak mau lihat aja dulu ya, lihat aja dulu, barangkali kedepannya nanti kalau misalkan mau minat menjadi pencak silat bisa belajar sama si teteh. Boleh teh diperagakan? Oke, sedikit ya. Boleh, mau sedikit mau banyak juga boleh. Belajar. Sok coba Mang Ucil Di sini, Neng. belajar di Dia itu kan di situ biar itu teh biar iuh.
biar nggak panas. Mang Ucil mau ikut juga boleh belajar ya. Teh biar panas sedikit. Nah, ayo ikut gak? Itu jurus unggul kan ya? Jurus sungkul. Sambil belajar Mang Ucil, mana Mang Ucil di mana? Kalau orang tua aja. Di pinggir apa di belakang Mang Ucil? Belakang dong. Oh, di belakang. Mau di belakang boleh. Di pinggir. Di belakang. Sok. Itu full atau rapi launan? Pool boleh. Sebisa teteh aja yang sudah pernah teteh alamin sewaktu tanding di ini. Siap. Pertama-tamanya gimana nih? Kuda-kudanya. Ingat di. Ya langsung ya. Siap. Itu teh jurus apa? Duka lah sama. Sebagai pembukaan gitu ya. Bisa jadi. Dari tadi tuh ngobrol tuh dari kelas berapa SMP? Kalau saya di silat itu dari sejak kelas 5 SD. Tapi awal mulanya jadi kan di silat itu ada dua, ada Iya. seni, ada tanding. Nah, kalau Betul. pertama kali silat itu saya di seni dulu. Di seni dulu, nggak mungkin kan anak kecil langsung diajarin silat Nah, gitu. jadi dari SD sampai kelas 6 itu di seni. Nah, dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 12 Baru itu baru ditanding. ditanding. Jadi selama teteh sekarang kan tadi bilangnya mantan, berarti udah nggak ini dong sekarang. Sekitar 2 tahun yang lalu lah sudah. Nah, pencapaian selama dulu bertanding itu udah dapat apa aja? Kalau alhamdulillah sih kalau selama tanding itu selalu dapat medali emas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tingkat Cuman pas terakhir sekali-kalinya sih itu juga. Dari Pas tingkat terakhir apa? itu, ya dari bawah sih, kalau mulai kan dari bawah dulu. yang waktu dapat emas itu? Dari semua tingkat. Oh, itu. Ya, mulai dari bawah sampai ke, karena kan di pertandingan itu ada pertandingan open terbuka, Betul. ada pertandingan yang berjenjang. Nah, kalau berjenjang itu biasanya Siap. seleksi seperti dari tingkat perguruan, Ya. kemudian dari tingkat wilayah, terus kabupaten sama provinsi dan sebagainya. Itu yang berjenjang. Karena kemarin sampai sempat backup Warprop, ya alhamdulillah selalu menang, jadi sampai ke backup Warprop di tingkat Jawa Barat. Nah, kalau untuk pertandingan open itu terbuka, itu nggak berjenjang, jadi biasanya langsung ini ada pertandingan tingkat nasional, atau tingkat Jawa Barat, atau sepulau Jawa, atau internasional. Internasional. Terakhir kemarin gitu. Kayak SEA Games gitu mungkin masuk. Itu SEA Games ke berjenjang maksudnya. Oh, masuknya. Dari bawah dulu. Seleksi dari bawah gitu. Kalau yang open itu tergantung panitia yang ngadain, misalnya ini pertandingan sepulau Jawa, ya udah langsung kita tanding tingkat sepulau Jawa gitu. Masya Atau Allah. nasional atau internasional. Berarti untuk orang Tasik tuh udah nggak asing gitu ya. Sama teteh itu udah pada kenal mungkin ya. Ada yang kenal, mungkin penonton saya dari Tasik pasti kenal lah sama si teteh ya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi nih, kenapa teteh memutuskan untuk apa namanya, resign? Bukan resign ya, untuk mundur. Pasti ada alasannya dong. Karena kan umur masih muda. Iya. Pasti ada alasan tertentu yang membuat keputusan teteh mundur. Siap. Kumaha teh ceritakan? Boleh, mau diceritain boleh, nggak apa-apa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertandingan itu ada open, ada berjenjang. Nah, awal mula saya berhenti itu awalnya saya mengikuti pertandingan yang berjenjang untuk prestasi kan itu. Ya, betul. Yang nantinya sampai ke SEA Games, ke Asian Games. Oh, masuknya itu. Nah, saya seleksi lah dari bawah, merintisnya itu lama karena kan sebelum ke pertandingan yang ini harus banyak pengalaman dulu. Ya, sebelumnya. betul. Nah, saya sudah seleksi dari awal. Alhamdulillah dengan izin Allah ya, selalu menang, selalu lolos sampai akhirnya jadi tim inti Kabupaten Tasik. Kemudian mewakili Kabupaten Tasik ke juga Jawa Barat untuk backup Warprop yang tadi. Nah, bahkan itu kan prosesnya lama, sekitar 2 tahunan lah. Betul. Untuk ke backup Warprop Jabar itu.
lama lumayan. Kan banyak waktu, tenaga, pikiran yang Pasti. harus Iya. dikorbankan. Betul. Apalagi sekolah terbengkalai. Pokoknya setiap hari Pasti. itu latihan. Satu hari itu 3 kali Latihan selama itu. seminggu tuh. Terus latihan nggak pernah berhenti. Paling libur 1 hari lah dalam seminggu. Nah latihan itu di pagi-pagi, kemudian siang, kemudian malam itu latihan. Karena udah banyak yang dikorbankan, udah capek juga, lelah. Kemudian akhirnya sampailah di hari H pertandingan di Jabar, waktu itu di Bandung. Nah tiba-tiba bahkan saya sudah dapat apa namanya, nemteg kartu Nemteg. peserta. Oh, berarti udah bener-bener 99% itu udah akid gitu mau ikut. Iya, karena kan yang latihannya juga saya, Betul. yang lolos saya. Siap. Pokoknya perwakilan dari Kabupaten Tasik itu saya waktu itu. Nah, tapi ketika pas di hari H pertandingan waktu itu, jadi besoknya mau main, nah malamnya ada pemberitahuan dari IPSI bahwa yang main itu bukan saya. Lah, Nah, padahal kartu peserta sudah ada, karena kan ya iya dari betul. saya sudah nempuh dari awal, dari perjalanan semuanya saya sudah tempuh, saya sudah lolos, saya sudah menempuh semuanya lah intinya. Terus tiba di hari pertandingan tinggal main, tapi pas malamnya sebelum main itu kata dari tim kita, tim Tasik, kamu tidak main gitu, dan bilangnya semudah itu lagi. Jadi kamu tidak main sana, yang main itu adalah pokoknya dia itu yang sebutin aja lah ya, yang main itu atlet PON, jadi yang sudah tingkat nasional. Oh, jadi lebih memilih yang itu. Ya, karena katanya di kelasnya itu sudah oleh dia gitu. Oh. Nah maksud saya kecewanya itu kenapa gak dari awal? Betul, kan harusnya ada koordinasi lah, ngobrol secara baik-baik. Nggak mungkin ada latihan juga kan, misalnya mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari kalau memang nggak bakalan nantinya ditandingkan. Nah terus ngapain juga ada seleksi, itu kan seleksi bukan sekali Kang. Jadi karena waktu itu saya masih SMA, jadi masuknya kategori remaja, bahkan saya ditandingkan dengan yang kategori dewasa, jadi yang usianya jauh di atas saya. Nah, alhamdulillah menang. Jadi makanya saya bisa jadi perwakilan Tasik gitu. Tapi karena ya itu tiba-tiba di malam itu kamu tidak main, yang main ini. Alasannya karena dia atlet PON, sudah ada porsinya di situ gitu. Nah, jadi nggak bisa digantikan dengan yang baru mungkin apa gimana. Nah gitulah. Otomatis kan pantesan. Jadi mungkin teteh sedikit banyaknya, bukan sedikitnya, ini pasti banyaknya pasti bakalan kecewa banget. Ya karena kan itu secara langsung, bukan secara tidak langsung lagi, secara langsung sudah mematahkan semangat, mematahkan mental, pokoknya mematahkan segalanya. Nah saya tidak berpikir panjang waktu itu, di malam hari itu langsung malah disuruh jadi ya udah di sini dulu aja sampai akhir pertandingan, jadi supporter, disuruh jadi supporter gitu, lihat yang tanding aja yang lain sudah gitu. Karena kan saya juga punya harga diri, masa gitulah pasti ngerti. Akhirnya memutuskan langsung pulang sendiri. Waktu itu saya pulang sendiri perjalanannya dari Bandung ke Tasik. Nah sebelum nikah ya. Sebelum nikah berarti itu. Ya sebelum nikah. Nah di perjalanan itu gak ada yang saya hubungi selain Kang Faisal. Oh ya, gitu. Kang? Berarti ini salah satu apa namanya dulu itu yang support benar-benar waktu ini. Kalau dulu belum terlalu dekat sih. Pas waktu kasus itu maksudnya, masalah itu. Ya. Cuman dia sih yang dihubungi karena kan benar-benar ngeblank, benar-benar. Akhirnya menjadi jodoh juga. Sampai nikah alhamdulillah. Itu. Oh alasannya untuk pemutusan karena kecewa. Ya mudah-mudahan teh, mungkin Allah itu akan memberi jalan lain. Amin. Mudah-mudahan yang lebih baik lagi dari yang setelah teteh kejadian yang sebelumnya. Pasti Allah itu akan membuka jalan lain kok. Iya. Nah ada sempat juga setelah berhenti 2 tahun itu terus mencoba lagi pertandingan ya waktu di Sumedang itu internasional, tapi karena jarang latihan, nggak pernah latihan lagi kan selama 2 tahun itu bener-bener total betul. Dari perguruan juga keluar, pokoknya nggak pernah ada lagi silat lah selama 2 tahun itu. Nah kemudian disuruh tanding, nih ada sana pertandingan, cobain dulu. Nah itu pertama kalinya saya tidak dapat medali emas, cuma dapat medali perak. Karena nggak adanya pelatihan selama 2 tahun.
Oh. Dan sekarang juga ada undangan untuk ikut lagi. Oh, masih ada undangan. Masih, tapi masih dipertimbangkan, Mas. Oh, siap. Satu dengan hal lain kalau udah rumah tangga lain lagi. Mungkin ya. Siap, begitu aja teh. Hatur nuhun waktosna. Sami-sami. Gimana ini menurut teteh? Jadi gimana? Tasik sama Buniwangi gimana? Dari segi perkampungannya. Kalau dari segi perkampungan sih tidak jauh berbeda. Tidak jauh Karena berbeda, saya ya. juga berasal dari ya seperti ini di kampung-kampung Pelosok ini. gitu ya. Sama-sama memiliki keunikan tersendiri sih dari saya. Betul, betul. Biasanya banyak orang yang menginspirasi lebih gitu. Terima kasih atas kunjungannya. Hatur nuhun Kang. Waktosna ya. Mudah-mudahan saya rehat sadayana. Tiasa penak oge di lain waktos. Jadi ente ayeuna wae gitu tiasa lanjut lah. Mungkin abdi tiasa among ka Tasik tiasa Siap diantos ya. silaturahmi main ke situ. Diantos di Ya buat sahabat semuanya mungkin segitu aja di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.